Belajar kisah menarik di dalam Alkitab dan untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Persamaannya antara bait suci dengan sekarang ini ataupun dengan Yeremia adalah bahwa kita dipanggil untuk mengadakan perubahan, untuk membangun kembali Ka'bah, untuk mengadakan satu perubahan dalam kehidupan kerohanian orang banyak, sama seperti Yeremia dipanggil. Tantangan itu jangan sampai membuat kita itu jadi tidak aktif. Harusnya sebenarnya kita sebagaimana Yeremia, ya ini akhirnya Tuhan bantu dia untuk bisa menjadi satu saluran Tuhan untuk menjadi berkat bagi umat-umat. Hai teman-teman Cornerstone, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di episode terbaru Cornerstone Connection, Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Nah, bersama aku sini Noel dan teman aku di sini Moren. Gimana nih kabarnya teman-teman? Puji Tuhan baik ya, senang banget nih kita bisa kembali lagi bersama-sama di sini nongkrong bareng sambil cerita tentang Alkitab. Kapan lagi nggak sih, setidaknya sekali lah dalam seminggu kita bisa belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan. Jadi cerita Alkitab apa lagi nih yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut nih ke cerita kita ada yang istimewa di sepanjang triwulan ini. Iya, benar banget. Ada yang istimewa dari Cornerstone tahun triwulan ini karena akan ada kuis Cornerstone yang berhadiah loh. Jadi jangan lupa untuk saksikan terus pembahasan dari awal sampai akhir, karena pertanyaan kuisnya ini akan berdasarkan pembahasan kita. Dan untuk pertanyaannya nanti akan diumumkan di akhir segmen. Nah, teman-teman, pelajaran minggu ini kita akan belajar mengenai pembangunan kembali bait suci dari Nabi Hagai dan Zakaria, mendapatkan sebuah nubuat dari Allah untuk orang-orang Yehuda dan di Yerusalem, sehingga pada waktu itu Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Zadak mulai membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Nah, selama masa pembangunan, banyak loh hambatan yang didapati oleh mereka. Ada yang mengancam untuk jangan melanjutkan pembangunan dari bait suci itu. Namun atas bantuan Raja Darius, maka pembangunan itu pun dilanjutkan. Betul banget. Raja mengatakan bahwa biarkan pembangunan rumah Allah itu diteruskan hingga selesai. Bahkan Raja Darius membantu dengan mengembalikan semua barang-barang suci yang dirampas oleh bangsa Babel untuk dikembalikan ke Ka'bah Allah. Nah, jadi mereka ini membangun bait Allah itu hingga selesai, berkat dari nubuatan yang diberikan kepada Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, serta menurut perintah Koresi, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri dari Persia. Wah, seru sekali ya cerita kita saat ini. Aku jadi penasaran nih selanjutannya tentang pembahasan ini. Pasti teman-teman di rumah juga penasaran kan kelanjutan kisahnya? Iya dong, pasti penasaran semua nih. Aku juga penasaran nih selanjutnya seperti apa. Betul banget, sebelum kita lanjut mencari tahu tentang apa pelajaran kita ini, tetap bersama kami di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dalam kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan yang baru ini tema besarnya itu pembebasan, dan kita sudah masuk ke pelajaran pertama dengan judul Bait Suci dan Kamu. Lalu ayat inti kita sepanjang minggu ini terdapat dalam Ezra 5 ayat yang ke-11. Katanya,
Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikannya bertahun-tahun sebelumnya. Pelajaran pekan ini berfokus kepada bagaimana Tuhan bekerja bersama untuk membangun kembali bait di Yerusalem. Meskipun mereka menghadapi banyak sekali rintangan, kesulitan, dan tantangan dari bangsa-bangsa lain. Nah, di segmen ini juga udah hadir nih bersama kita Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom. Sehat-sehat ya, baik-baik. Sehat Pendeta. Nah, di segmen ini Pak Pendeta ada banyak yang kami ingin tanyakan nih Pak Pendeta. Khususnya terkait dengan pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Oke, kita mulai mungkin ya Pendeta. Pertanyaan pertama nih, mengapa sih Pendeta di hidup ini harus ada rintangan? Ya kalau nggak ada rintangan kan nggak enak ya. Segala sesuatunya harus ada rintangan yang membuat kita sebenarnya lebih kuat, lebih kuat. Ya sama seperti kita lah ya, badan kita kalau hanya tidur terus ya nggak enak juga kan. Harus ada bergerak, harus ada lompat dan lain sebagainya yang membuat tubuh kita bisa kuat. Jadi kenapa harus ada rintangan? Ya supaya kita memang kuat. Kepercayaan kita pada Tuhan juga tambah kuat, ya. Dalam kerohanian kita juga tambah kuat, dan kita bisa mengatur segala sesuatunya itu dengan lebih baik bagi kehidupan kita. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak Pendeta. Bagaimana nih perbandingan nih dari bait suci di Perjanjian Lama sama bait suci ini di sekarang? Jelas ada beberapa hal dari segi bentuk sudah pasti ya, segi fisik sudah pasti ada berbeda ya. Dari segi dalam dan lain sebagainya sudah jelas berbeda. Kalau zaman dulu kan ada peralatan-peralatan, ya ada bilik suci, bilik maha suci, kemudian ada peralatan-peralatan di dalamnya. Sekarang kan udah nggak ada lagi peralatan-peralatan yang seperti yang lalu ya. Misalnya ada roti, ada kaki dian, ada tabut dan lain sebagainya. Sekarang kan nggak ada ya. Jadi Ka'bah itu zaman dulu dengan zaman sekarang perbedaannya, peralatan-peralatan itu tidak ada, tapi fungsinya itu tetap. Kalau dulu roti itu melambangkan firman Tuhan yang harus baru setiap hari, kemudian ada tabut, di sana ada dupa yang melambangkan doa kita setiap hari kepada Tuhan untuk sampai, dan lain sebagainya itu. Sekarang juga fungsinya itu atau secara fungsi itu tetap sama. Kita datang untuk berdoa kepada Tuhan, kita minta firman Tuhan sebagai roti hidup, boleh mengisi kehidupan kerohanian kita untuk boleh bertumbuh setiap hari. Kemudian juga kita datang untuk bersekutu juga, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan banyak hal secara fungsi adalah hampir sama dengan Ka'bah pada waktu zaman dulu walaupun dengan zaman sekarang ini. Oke, selanjutnya Pak Pendeta. Apa sih reaksi pertama Yeremia waktu Tuhan memanggil dia untuk menjadi nabi? Nah, pelajaran sekolah sahabat kita kalau kita belajar kayaknya kok bingung ya. Apa hubungannya ini pelajaran sekolah sahabat mengenai Zakaria, Hagai, zamannya kemudian kok masuk kepada Yeremia. Tapi kalau kita baca tema besar kita bait suci dan kamu, itu kan pada waktu bait suci itu akan dibangun, banyak orang kan, ini belum waktunya nih, ya. Kan harus 70 tahun dulu, ini belum 70 tahun, susah dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang memang merasa sulit sekali, ya. Nah, pada waktu dipanggil, orang sulit untuk merespon panggilan, ayo, balik yuk, bangun yuk, Ka'bah. Nggak ada gitu loh. Nah, diambil dengan sikap kepada Yeremia. Ada sikap Yeremia kan begitu pada waktu dipanggil Tuhan. Pada waktu Tuhan panggil, ayo kamu, dia kan, Tuhan saya siapa? Saya nggak bisa bicara apa-apa, saya tidak bisa lakukan apa-apa, saya masih muda, saya nggak bisa apapun, saya nggak bisa untuk melakukannya. Tuhan bilang, kalau soal bicara gampang, Tuhan pegang lidahnya, katakan dia bisa untuk berbicara. Jadi persamaannya antara bait suci dengan sekarang ini ataupun dengan Yeremia adalah bahwa kita dipanggil untuk mengadakan perubahan, untuk membangun kembali Ka'bah, untuk mengadakan satu perubahan dalam kehidupan kerohanian orang banyak, sama seperti Yeremia dipanggil oleh Allah. Ya. Persamaan lainnya bahwa zaman dulu, zaman bangun kembali Jerubabel itu orang-orang menolak karena belum waktunya. Zaman sekarang juga ataupun zaman Yeremia juga,
Yeremia kan menolak pertamanya untuk pada waktu Tuhan memanggil. Jadi ada persamaan lainnya. Kalau kita hanya baca, ini apa hubungannya? Kayaknya nggak nyambung gitu. Padahal nyambungnya adalah bahwa di sini dipanggil banyak yang menolak, di sini juga dipanggil menolak, walaupun akhirnya dipanggil dia mau, Yeremia mau gitu. Ini Pak Pendeta, mengapa sih setiap ada pembangunan gereja ini selalu ada perlawanan, hambatan? Mengapa itu bisa terjadi? Iya, karena orang merasa bahwa kalau zaman sekarang mungkin aduh uangnya berapa banyak nih kalau mau bangun, dari mana uangnya? Itu kalau zaman sekarang ya, kalau kita bangun gereja misalnya, uangnya belum izinnya, belum ininya, belum lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi banyak tentang orang tidak mau langsung menyambut, oke, saya mau nyumbang juga seberapa saya punya. Ya. Zaman dulu juga kan orang pada nanti dulu nih, ya. Ini susah nih zaman susah, masih zaman ini kayaknya kok tiba-tiba harus pulang, walaupun Raja Darius katakan ini ada surat pulang, peralatan bawa semuanya ke sana, sudah ada perintah begitu dari Raja masih katakan janganlah, sudah nyaman dengan situasi mereka sehingga mereka untuk mendapatkannya agak sulit begitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Pendeta. Mungkin ini pertanyaan buat kita semua juga. Apa sih yang harus dilakukan setiap orang muda dalam keterlibatan di gereja? Sama seperti Yeremia, pada waktu dipanggil, jawabannya pasti nggak bisa. Orang muda juga sekarang, ayo dong gini. Aduh, enggak, yang lain lah. Harusnya sebenarnya disambut dengan oke, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan. Mungkin oke, saya akan apa yang bisa saya layani untuk melakukan lain-lain sebagainya, untuk pelayanan di gereja, pelayanan di luar gereja, ya, untuk bakti sosial dan lain sebagainya, itu sebenarnya harus disambut dengan baik. Jadi Allah sebenarnya memberikan kesanggupan untuk kita. Kalau kita mau menyambut panggilan Tuhan, Tuhan akan kasih kesanggupan itu yang kita rasa sebelumnya kita nggak bisa, padahal sebenarnya kita bisa lakukan. Nah, teman-teman nih, makasih Pendeta untuk jawabannya. Tapi kita akan diskusi lebih lanjut nih. Tapi tunggu dulu, kita akan dengar apa kata Profesor Corner dalam Apakah Kamu Tahu berikut ini. Apakah kamu tahu bahwa agama Kristen adalah agama yang muncul di daerah Livan? Tahu tidak kalau saat ini daerah Livan berada di daerah mana? Ada yang tahu? Ya, sekarang udah pada lahir nggak kalian? Nah, awal mula terbentuknya agama Kristen ini berasal dari kota Yerusalem. Kemudian menyebar ke arah timur kota Yerusalem, yaitu kota yang lainnya. Di antaranya kota Mesopotamia, kota Yordania, Mesir, Asyur, dan Syria. Nah, selang 15 tahun kemudian, agama Kristen ini mulai berkembang ke Eropa Selatan. Pada masa inilah penyebaran agama Kristen kemudian sangat masif sehingga ke berbagai negara di sekitar Eropa Selatan seperti negara Eropa Timur, Asia Selatan, hingga Afrika Utara. Saat ini di Indonesia sendiri mempunyai beberapa denominasi gereja Kristen. Dan di antara beberapa gereja yang ada, salah satunya Gereja Masih Advent Hari ke-7. Nah, Gereja Masih Advent Hari ke-7 dipilih dengan suatu maksud untuk menjadi kesaksian terhadap keyakinan umatnya. Hari ke-7 yang tentunya menunjukkan kepada hari Sabat. Nah, Advent menunjukkan kepada keyakinan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, itu dia informasi dari Profesor Corner untuk saat ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kembali di Cornerstone Connection. Nah, barusan itu kita udah dengar dari Profesor Corner tentang gereja kita nih. Ternyata hampir seluruh dunia sudah ada gereja kita loh. Iya, bener banget. Nah, Alpha dan Omega Jilid 4 halaman 172 dan 173 mengatakan, bisa kita lihat di sekilas cahaya juga biar kita baca bersama-sama. Ini adalah suatu zaman yang merupakan kesempatan yang luar biasa bagi orang-orang Yahudi, wakil-wakil surga yang tertinggi sedang bekerja pada hati para raja dan adalah
Bagian umat Allah bekerja dengan mengarahkan segenap tenaga melaksanakan perintah koresi. Mereka tidak boleh mengecilkan usaha untuk memulihkan bait suci dan upacara-upacaranya, dan untuk membangun kembali keadaan mereka dalam rumah mereka di Yehuda. Tetapi pada hari kuasa Allah dinyatakan ternyata banyak orang yang enggan. Perlawanan musuh mereka kuat dan hebat, dan lambat laun para pembangun kehilangan semangat. Oke, di sini kita juga masih bersama Pak Pendeta Beni. Nah, Pak Pendeta, saya ingin bertanya nih. Tadi dikatakan di dalam sekilas cahaya, tetapi pada hari kuasa Allah dinyatakan ternyata banyak orang yang enggan. Menurut Pendeta, kenapa sih itu bisa terjadi? Iya, mungkin apa ya, sudah enak dengan situasinya. Ya, situasi status quo, situasi, kayaknya udah enak begini. Pada waktu Tuhan panggil, ayo gitu ya, ayo keluar bangun nih Ka'bah gitu ya. Kalau sekarang nih, ayo keluar aktif di gereja misalnya. Aduh, saya kan nggak bisa itu. Saya ada saja alasannya untuk memberikan bahwa apa namanya, panggilan itu seolah-olah bukan untuk dirinya, bahkan mungkin saya nggak punya apa-apa kok, saya nggak punya talenta apa-apa, saya nggak punya keahlian apa-apa gitu ya. Kenapa harus saya gitu? Jadi tantangan itu jangan sampai membuat kita itu jadi tidak aktif. Harusnya sebenarnya kita sebagaimana Yeremia, ya ini akhirnya Tuhan bantu dia untuk bisa menjadi satu saluran Tuhan untuk menjadi berkat bagi umat-umatnya. Mengapa masih ada saja keraguan dalam hati mereka nih Pendeta, sehingga ketika mereka menghadapi tantangan mereka bahkan akhirnya patah semangat? Iya, tantangan itu pasti ada. Sebenarnya tantangan itu jadi satu motivasi bagi kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa ini Tuhan yang panggil gitu ya. Ini Tuhan yang minta, Tuhan yang ini kan Tuhan akan kasih kesanggupan kok gitu ya. Tuhan akan kasih kesanggupan, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Yang tadinya kita mungkin nggak tahu sama sekali, bisa kok Tuhan bikin kita jadi tahu. Banyak contoh-contoh di Alkitab, ya banyak contoh-contoh perjalanan orang-orang pada zaman sekarang ini juga. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut dengan tantangan yang ada, tapi sekali lagi bukan untuk kebanggaan diri. Sebenarnya ini punya Tuhan, saya ingin melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Pendeta, melihat pelajaran kita sepanjang minggu ini, menurut Pendeta, kira-kira apa sih yang sedang Allah inginkan untuk kita semua dalam hidup kita? Iya, pelajaran kita kan lebih memberikan kepada kita bahwa ini ada bait suci, ini kita. Bait suci itu adalah pekerjaan di mana punya hubungan dengan Tuhan, pekerjaan di mana orang mencari keselamatan, pekerjaan di mana orang mengakui dosanya pada zaman dulu ya, mengakui dosanya dan upacara-upacaranya untuk pengudusan. Dengan zaman sekarang ini, maka kita pun dimintakan untuk boleh menjadi saluran bagi Allah, melalui saluran berkat Allah, untuk kita boleh bagikan kepada orang lain sekitar kita. Apa-apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan orang lain. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Ataupun percaya tapi tidak mau untuk melibatkan diri dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Lebih kepada nantilah tunggu saya tamat sekolah, ya. Oh nanti tunggu saya sudah tamat S1. Oh nanti tunggu saya sudah ada uang. Oh nanti kalau saya sudah ada begini. Akhirnya nggak sampai-sampai, tidak sampai-sampai. Padahal Tuhan butuhkan adalah sekarang ini. Jadi pelajaran kita mengatakan bahwa bait suci itu selain diri kita adalah mari kita dekat dengan Tuhan, mari kita melayani Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kita, maka kita akan mendapatkan berkat yang di luar daripada perkiraan kita sebelumnya. Oke Pendeta, Pendeta kan bilang nih tentang pelayanan kita kepada Allah. Tapi jika terjadi suatu hal nih, suatu dalam kehidupan kita dalam hal pelayanan nih, misalnya ada masalah lah atau apa sih yang harus kita lakukan? Iya, rintangan tetap ada, ya, rintangan tetap ada. Mungkin dari teman kita, mungkin kita usulkan ini kok ditolak ya. Padahal usulan saya bagus nih gitu ya. Menurut kita bagus, wah kenapa begini gitu ya. Ya kita harus bijak, kita juga harus tetap berserah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Ya, tidak pernah Tuhan akan tinggalkan, enggak lah ya. Tuhan akan angkat itu, Tuhan akan arahkan kita, ini loh jalannya.
ya. Ini jalannya. Walaupun kita rasa bahwa itu sulit dan lain sebagainya, tapi mari kita tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan akan bukakan jalan-jalan lainnya untuk kita boleh dikuatkan dalam segala pelayanan kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, sekarang nih kita pengen nanya-nanya buat teman-teman Cornerstone kita dalam segmen Apakah Pendapatmu berikut ini. Halo, nama saya Hafinas, saya berumur 17 tahun. Yang pertama, saya memilih bangku agar para pendatang atau pengikut gereja bisa duduk serta mengikuti acara gereja. Dan yang kedua, saya memilih piano biar acara-acara bisa dilakukan dengan iringan musik. Dan saya memilih AC agar jemaat tidak kepanasan. Halo, nama aku Gabriel Dylan, Jawena, bisa dipanggil Yanto, dan umur aku 15 tahun. Aku sih mau AC, karena ya AC kan supaya dingin lah. Terus lantai kayu karena kan keren aja gitu. Terus aku mau tempat duduk gaya teater, karena kan kita kan sebenarnya dihimbau ya, nggak boleh ke bioskop. Nah, supaya kita bisa merasakan perasaan di bioskop, jadi tempat duduknya aku mau kayak di teater gitu. Ya, halo, nama saya Nia Pranajaya, bisa dipanggil Nia. Usia saya 15 tahun. Saya pertama memilih AC supaya jemaat tidak kepanasan, supaya jemaat bisa nyaman berkomunikasi dan menyembah Tuhan. Lalu saya memilih langit tidak rata supaya menambahkan desain, karena ya pasti pertama manusia melihat fisik gitu ya. Jadi karena itu sudah dari alam gitu. Gereja itu perlu ada desain-desain interior supaya menambahkan kesan-kesan gereja yang bisa enak dipandang, enak dengan menyembah Tuhan gitu, dengan wah bagus banget deh. Lalu ketiga, saya memilih organ listrik supaya bisa membantu jemaat-jemaat untuk mendengarkan irama yang bisa dipakai untuk menyembah Tuhan, dan ya pastinya supaya mereka juga bisa senang. Halo semuanya, nama saya Aileen Silayan, saya berumur 16 tahun. Dulu bangkunya dulu kan. Nah, saya itu kalau sukanya itu kalau bangkunya itu enak. Kan gak enak dong kayak dengerin khotbah kayak tapi gak enak dong, gak fokus gitu kan jadinya. Gak sofa juga, yang penting empuk, yang penting nyaman. Saya juga mau minta piano, gara-gara itu yang buat ibadah itu jadi kayak enak didengar. Kalau misalnya nggak ada piano ataupun nggak ada musik, rasanya kayak hampa gitu. Rasanya nggak ada yang buat jiwa kita terbawa gitu dalam suasana gereja. Lalu saya juga mau pilih AC, gara-gara kalau misalnya panas-panasan nggak bakal betah. Mungkin ada konsernya dalam ibadah tersebut supaya jemaat bisa lebih dekat dengan Tuhan lagi. Jadi ada konsernya, terus ada band, ada ya orkestra, ada orang yang nyanyi, seperti gitu. Ada makan-makan juga nggak? Weh, boleh sih. Saya tuh suka kalau ibadah itu yang tenang, yang simple nggak apa-apa. Kayak piano tadi, lalu juga mungkin alat-alat instrumen yang bawa, wah enak ini. Akustik gitu dong? Iya, akustik Pak, benar-benar. Gitar klasik gitu, itu kan semua yang mendengar kan jadi kayak terbawa gitu. Musiknya itu enak, tenang, lalu kusyuk. Saya memilih untuk lebih baik acara modern seperti adanya band dan penyanyi-penyanyi konser lainnya. Oke, ada dance K-pop gitu juga dong? Enggak, acara gereja bang. Oh iya. Menurutku harus ada kayak band gitu supaya ya semangat lah dalam gereja. Ada piano, gitar, bass, saksofon. Wah, saksofon kan keren banget tuh. Orkestra boleh. Wah, menarik banget ya jawaban teman-teman tadi. Ada yang mau tempat duduk gaya teater loh. Gimana nih pendeta, menurut pendeta tanggapan dari teman-teman tadi? Iya, apapun itu dari segi materi boleh-boleh saja, dari segi materialnya, tapi jangan lupa hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih baik pada saat-saat ibadah. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Nah, untuk teman-teman di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Cornerstone Connection. Oke, kembali lagi di Cornerstone Connection. Gak kerasa nih diskusi kita udah mau berakhir. Nah, sebelum berakhir, mungkin Pak Pendeta Beni bisa kasih 1 dan 2 pesan untuk teman-teman di rumah. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini memberikan kepada kita bahwa bait suci dan kamu
adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan panggil dalam pelayanan-pelayanan kita, maka kita jangan katakan tidak atau kita katakan nanti dulu dan lain sebagainya. Tapi mari sambut panggilan itu. Apa yang bisa kita lakukan, Tuhan akan memperlengkapi semua pelayanan-pelayanan kita. Nah, makasih nih pendeta atas kesimpulannya nih. Oke, teman-teman di rumah. Seperti tadi nih yang di segmen pertama. Kita kan bilang nih akan ada kuis berhadiah nih. Jadi pertanyaannya soalnya akan dijawab. Jadi catat baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa reaksi pertama Yeremia ketika Allah memanggil dia untuk menjadi nabi? Sekali lagi ya, apa reaksi pertama Yeremia ketika Allah memanggil dia untuk menjadi nabi? Tadi udah dijawab loh pertanyaan sama Pak Pendeta. Jadi teman-teman bisa menulis jawabannya di kolom komentar YouTube atau Facebook, atau juga dapat menghubungi call center Hope Channel Indonesia melalui nomor tertera di layar kaca teman-teman. Nah, untuk jawabannya dapat hadiah loh teman-teman, dan pemenangnya akan diumumkan langsung di Instagram Hope Channel Indonesia. Baik, itu pertanyaannya, jangan lupa untuk dijawab ya. Nah baik Pak Pendeta, kita sudah selesai nih, boleh mendoakan kita semua untuk studio dan juga teman-teman di rumah. Baik, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pertama dari triwulan ini yang mengajak kami bagaimana kami boleh melihat masa lalu dalam tantangan untuk membangun Ka'bah, dan pada masa kini bagaimana kami harus terlibat aktif juga di dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan, memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari, demikian juga dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhanlah yang menjawab doa-doa mereka agar mereka pun boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, itulah pembahasan Cornerstone Connection kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio, juga Pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana, betapa besarnya dan banyaknya pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.